Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu isti'dhanul bikri, dan disunnahkan minta izin kepada anak gadis. Yang bapak tuh kemarin ya, bapak yang menjadi wali mujibir, kalau pengen nikahin anaknya, sunnah si bapak untuk apa? Minta izin kepada anak gadisnya. Jadi jangan dibalik ya. Sekarang kan dibalik tuh. Jadi bukan si gadis, si anak perempuannya gadis minta izin kepada si bapak, tapi si bapak sunnah minta apa? Izin kepada anak perempuan yang masih gadis tadi untuk menikahkannya. Nah, bapak izin ya, pengen nikahin kamu kepada itu laki-laki. Oh gitu. Jadi bukan si anak yang apa? Yang minta izin. Jangan dibalik ya. Idza kanat mukallafatan, kalau itu anak mukallafah, anak gadisnya berakal, anak gadisnya sudah baligh, anak gadisnya sampai dakwah kepadanya, anak gadisnya selamat panca inderanya, maka si orang tuanya selaku wali mujbir sunnah untuk minta izin kepada anak gadisnya yang masih perawan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki. Jadi sunnah demikian. Tapi syaratnya anak gadisnya harus yang mukallafah. Mukallafah ini berakal. Yang kedua sudah baligh. Yang ketiga sampai dakwah kepadanya. Yang keempat selamat sehat sempurna panca inderanya. Kenapa demikian sunnah seperti itu? Tatyiban li khatiriha, untuk membuat nyaman hati ini anak yang masih gadis, nyaman. Pengen nikahin nak, bapak izinnya nak, dengan itu laki-laki. Jadi pas tahu lakinya, oh iya, kan jangan sampai beli kucing dalam apa? Dalam karung. Pas dia, pak, kok hancur sih pak? Jadi mesti izin tuh si bapak tuh, sunnah demikian ya. Nah itu kalau yang anak gadis sudah tadi apa? Sudah mukallafah. Ingatnya mukallafah 4 ya. Pertama al-aqilah, berakal. Yang kedua al-balighah. Nah, yang ketiga adalah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang keempat adalah selamat sempurna panca inderanya. Ada 4 tuh. Mukallafah. Wa amma ghairul mukallafati, adapun anak gadis yang belum mukallafah, fala yasihu idnuha, maka tidak sah idinnya. Walakin, tetapi yusannu istifhamul murahiqati, maka disunnahkan, tetapi disunnahkan si bapak untuk memberikan paham anak gadis yang mendekati baligh. Murahiqah namanya. Kalau balighah sudah baligh, sudah menstruasi ya perempuan. Jadi kalau ini perempuan anaknya gadis tapi belum apa? Belum mukallafah. Pertama misalnya belum apa? Belum balik, belum menstruasi. Boleh nggak bapak menikahkan? Boleh. Kalau zaman dulu tidak apa-apa tuh. Kalau zaman sekarang jadi tabu. Zaman dulu kan bisa begitu.
Jadi si bapak itu anak masih kecil sudah diapain? Sudah dikawin, nikahin. Pas gede dibilangin, itu suami kamu, udah dibilangin. Kalau sekarang begitu nggak berlaku sekarang ya. Jadi orang dulu seperti itu. Jadi kalau seandainya ini anak adalah anak perempuan yang anak gadis yang ghair mukallafah, artinya pertama misalnya belum berakal, yang kedua belum apa? Belum balik, yang ketiga tidak sampai dakwah Islam kepadanya, keempat adalah tidak sempurna panca inderanya. Nah, bapaknya sunnah untuk memberikan paham kepada anak yang murahiqah. Jadi murahiqah anak yang mendekati apa tadi? Yang mendekati beliau. Laki-laki murahiq namanya. SMP, dari SD ke SMP. Kan ini anak murahiqah namanya. Mendekati apa tuh? Mendekati beliau. Tapi kalau SMP sudah balik. SMP kelas 1, kelas 2. Kadang-kadang anak sekarang SD kelas 6 udah apa? Udah pada balik, udah pada menstruasi kelas 6. Waktu anak ketemu ada anak perempuan tuh, anak murid punya anak perempuan, anak kira belum balik pas cium tangan, udah head loh, udah saya baru tahu sekarang, oh udah head, baru kelas 6 SD, kelas 6 SD udah apa? Udah head. Jadi sunnah ya tadi ya. Jadi kalau anaknya perempuan, anak gadis perempuannya itu dia belum disebut sebagai mukallafah, maka si bapak disunnahkan untuk memberikan paham kepada itu anak bahwa dia pengen nikahin. Bagaimana contoh kalimatnya? Ka'an yaqula uzawwijuki. Seperti bapaknya bilang kepada perempuan yang gadis yang belum mukallafah tadi, saya akan menikahkan kau. Dibilangin. Aw yaqula, atau bapaknya bilang atazawwaji, apakah engkau pengen nikah? Tuh begitu ya. Jadi kalimatnya begitu. Si bapak bilang kepada ini anak bahwa si anak pengen diapain? Pengen dinikahi. Jelas ya. Jadi bila ada seorang perempuan yang dia mukallafah, maka si bapak selaku wali mujbir, maka disunnahkan untuk tadi apa? Minta izin untuk menikahkannya. Yang mukallafah ya. Kalau yang enggak mukallafah maka tidak disunnahkan untuk apa? Untuk izin. Tapi sunnah untuk diberikan paham kepadanya. Was sunnatu fil isti'dzani li waliha, dan sunnah pada waktu minta izin kepada wali ini perempuan, an yursila ilaiha niswatan thiqatin yanzurna ma fi nafsiha, maka disunnahkan untuk mengirim kepada ini anak gadis perempuan-perempuan yang terpercaya untuk melihat keadaan ini anak perempuan. Wal ummu bidzalika aula, dan ibunya yang lebih utama. Kenapa demikian? Li'annaha tadlu'u ala ma la yadlu'u alaihi ghairuha, karena si ibu dapat melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ibunya disunnahkan untuk kita kirim, itu lebih utama. Untuk tadi apa? Melihat kondisi ini anak perempuan yang masih gadis tadi. Wa idnul balighati fi syurutis sihhati yakfi fihi sukutu, dan izin dari perempuan yang sudah balighah, yang sudah balik, pada syarat sah nikahnya cukup dia diem. Jadi kalau dia diem berarti apa? Kasih izin, restuin dulu. Si bapak bilang, nah saya bapak izin ya pengen menikahkan kamu. Ini anaknya apa? Diem, berarti iya gitu. Jadi nggak kudu ini anak apa? Oh atau iya atau nyaut, nggak kudu tuh, nggak mesti. Dalam hukum agama demikian. Jadi izin anak yang sudah balik adalah perempuan yang sudah balik, cukup dia diam. Wa idnuha fi syuruti jawazil iqdami la yakfi fihi sukutu. Jadi kalau syarat sah nikahnya cukup dia diam, berarti ngasih izin. Wa idnuha fi syuruti jawazil iqdami la yakfi fihi sukutu bal la budda min an-nutqi. Fa idza stu'dinat fi duni mahri al-mithqi fasakatat la yakunu idnan biduni bal yanaqidun nikah mahri al-mithli. Dan izin ini anak perempuan yang sudah balik pada syarat diperbolehkan untuk mengajukan atau melangsungkan akad pernikahan, tidak sah padanya diam, bal mesti dia harus wajib berbicara. Jadi kalau pengen melangsungkan akad pernikahan, syarat diperbolehkannya itu akad pernikahan, si anak mesti apa? Mesti ngomong bapaknya. Jadi kalau izinnya si anak dia berarti mengiyakan,
Tapi pas nanti pengen dilangsungkan akad pernikahan, si anak mesti apa? Mesti ngomong, mesti bicara. Iya Pak, saya izinin Pak. Fa idza stu'dinat fi duni mahril mithli, maka jika sudah dimintakan izin pada ini anak pada mahar yang bukan mahar mithil yang kemarin ya, mahar mithil itu. Fasakatat, maka dia diam. La yakunu idnan biduni, maka itu bukan izin dengan mahar mas kawin mithil yang memang kurang dari mahar mithil. Bal yanaqidun nikah mahar mithli, akan tetapi sah pernikahan dengan mahar mithil. Mahar mithil itu kemarin ya. Jadi sekeluarga ini biasanya anak perempuannya 30 gram, maka nanti adiknya kemudian yang lainnya bersama tuh. Itu yang disebut sebagai apa tuh tadi? Mahar mithil. Oke, kita tanya dulu nih, ini di kampung perempuan-perempuannya mahar mithilnya berapa? Oh, karena di daerah itu ada beberapa perempuan yang agak mahal tuh mahar mithilnya tuh. Tanya berapa teman tuh yang dari tempat di luar Jakarta, berapa ya mahar sono anak perempuan? Biasanya sampai 50 gram berapa itu? Kalau 100 juta berapa itu? 50 juta. Kita nggak bisa nyawa tenda, jadi cuma mahar. Mahal tuh perempuan. Iya, ada yang satu daerah begitu, satu kampung tuh di luar Jakarta. Anak-anak pasti jadi mahal itu yang 50 gram, 50 gram. Allah, 50 gram. Kita kan Jakarta kan segram cukup ya, 3 gram cukup. Jakarta nih, Jakarta cukup 5 gram cukup, segram cukup Jakarta. Nggak perlu banyak-banyak. Kayaknya penting setelah pernikahan. Jadi kan pernikahan yang mahal gengsinya. Pernikahan tuh yang mahal apanya? Gengsinya yang mahal pernikahan tuh. Padahal kalau nggak gengsi murah pernikahan, karena gengsinya mahal akhirnya tuh. Pengen ngundang pejabat, pengen ngundang uang, itu. Iya. Jadi terlalu besar gengsinya. Akhirnya orang sekarang bilang yang asal kesohor, biar tekor kesohor apa? Biar tekor asal kesohor. Wah hebat tuh, tendanya sampai ke Al-Huda. Dari Baca Abang sampai ke Al-Huda, tenda pemilu. Karena orang kan tidak jauh, kan orang bicarain begitu, enak makanannya tuh, kayak rumahnya tuh, kayak begitu. Jadi asal tekor biar kesohor orang sekarang tuh. Anda pakai bilangnya anak-anak yang pada pengen nikah, yang penting sesuai dengan hukum syara, udah sekemampuan kita, jangan dipaksain harus sekian. Nah, kawin akhirnya gitu ya, kawin nggak nikah. Makanya dapetin calon mertua juga yang paham. Ini anak pengajian nih Bu nih. BPJS tuh. Jadi pernikahan itu yang mahal itu gengsinya ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi أننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا التوبة نغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب
والآل والأصحاب عداد كسر الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayk ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.